dari sini ke Surabaya itu hanya butuh waktu 1,5 menit. Wih, itu pengalamannya Mas Didit ya. Berarti waktu itu Mas Didit pernah mencoba sama ada OT ya? Di Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di YouTube channelnya Adi Kadabra Los. Alhamdulillah tasyakur bi'ikmatillah la khawla wa la quwata illa billahil aliyil alim. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan malam hari ini saya Al-Fakir Adi Kadabra kembali lagi di YouTube channel Adi Kadabra dengan nuansa yang berbeda dan dengan segmentasi yang berbeda. Sebelum kita melanjutkan di segmen ini, tidak lupa saya mengingatkan pada sahabat-sahabatku semuanya untuk tidak lupa senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, kita yang pertama mengharapkan rahmatnya Allah, yang kedua kita mengharapkan barokah dari solawat, yang ketiga kita mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka sebelum memulai segmentasi ini, mari kita bersolawat bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aghni walimin bi walimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aghni walimin bi walimin wa arijana min bainihim salimin wa ala ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Oke, sepertinya kita tak perlu lama-lama lagi. Kita masuk ke segmen baru dari Adi Kadabra. Waktunya Adi Kadabra bercerita. Dan pada cerita malam hari ini Adi Kadabra akan mendatangkan seorang tamu, di mana beliau adalah salah satu seseorang yang pengalamannya cukup banyak, berkali-kali mondar-mandir ke kiri ke kanan, bertemu dengan puluhan bahkan ratusan praktisi spiritual. Beliau banyak sekali mencari benda-benda gaib yang istimewa, ketemu dengan orang yang aneh, ketemu dengan dukun asli, ketemu dengan dukun palsu, ketemu dengan paranormal asli, ketemu dengan paranormal palsu, mengalami penipuan pernah, mendapatkan barang yang istimewa pernah, dan lain sebagainya. Mau kantong macan, anti cukur, mau rantai babi, mau apa aja benda-benda merah delima dan lain sebagainya akan ada. Nanti akan kita tanya-tanya di segmentasi kali ini. Sepertinya nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita sambut siapa bintang tamunya. Oke, selamat datang Mas Didit. Ini dengan Mas Didit ya. Assalamualaikum. Sahabat sejati YouTube
Mas Adi Kadabra. Oke, Mas Didit gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini malam-malam Mas Didit tak undang ke sini akhirnya ya. Waduh, Mas Didit tadi habis dari mana aja ini Mas Didit? Habis jalan muter-muter akhirnya malam-malam saya undang ya Mas Didit ya. Iya. Tapi gini Mas Didit, aku di sini kan sebenarnya mau tanya-tanya nih, ngobrol-ngobrol dengan Mas Didit. Mas Didit itu pengalamannya kan udah cukup banyak ya. Banyak sampai lupa. Tapi kalau mau ngerokok sambil ngerokok boleh Mas Didit. Oh Ya kan? Guys, Tapi gini. maaf rokok dulu guys. Oke, tapi gini Mas Didit. Selama Mas Didit pergi ke para praktisi spiritual itu yang dicari apa aja sih Mas Didit? Kalau boleh tahu. Intinya sih yang dicari yang real, nyata, tidak ada tipu-tipu. Utama sih ujung-ujungnya duit, UUD. UUD gitu ya, Ya. ujung-ujungnya duit. Ujungnya duit. Oke. Ya. Tapi yang biasanya Mas Didit temui para praktisi spiritual itu punya keahlian apa aja sih Mas Didit? Baik yang asli maupun yang palsu ya. Kalau yang pengetahuan saya dan pengalaman saya, kalau OT, ya saya sebut itu OT itu orang tua, ahli spiritual lah. Oh, bukan OT merek itu bukan? Bukan yang botol. Oke. Bukan yang botol guys. Maaf guys, nyalain dulu. Oke, jadi Mas Didit itu menyebutnya dengan OT. Oke, itu biasanya ada apa aja sih? Atau mereka punya kelebihan apa aja yang Mas Didit jumpai? Kalau untuk kelebihan sih masing-masing punya, tergantung dari tamunya, pasiennya lah. Kalau kayak saya sendiri sih, saya nyari OT itu yang bisa mewujudkan, bisa menolong perekonomian lah, utama ekonomi saya. Kedua bisa untuk umat, masyarakatan, untuk sedekah. Ya ujung-ujungnya UUD lah, ujung-ujungnya duit. Beraneka ragam, ada OT spesialis pesugihan, ada OT spesialis untuk penarikan, dalam arti penarikan pusaka, barang-barang mustika, bahkan percaya nggak percaya sih bisa narik duit katanya, tapi saya belum terrealisasi. Padahal udah banyak ya. Tapi setiap ketemu bilangnya katanya bisa gitu Mas itu. Katanya bisa, cuma kan saya pingin bukti real. Tapi ya kembali lagi ya, OT bisa kerja, bisa action, itu ada sarana. Dalam arti ada yang pakai sarana minyak, bahkan juga tidak ada, bahkan ada sarana pakai media seperti kayak KM, sebutannya kantong macan, RB, anti babi, anti cukur, AC, terus merah delima, BK, dan sebutan betara karang, sama bahkan keris yang bisa berdiri sendiri, terus keris obyang jimbe. Semua itu ada fak-faknya, nggak semuanya OT bisa. Semuanya ada fak-faknya, ada spesialis. Dalam arti ada yang spesialis khusus anti cukur, khusus spesialis kantong macan, atau anti babi, khusus spesialis minyak. Tergantung apa ya, pemilik hajatnya. Tapi rata-rata itu 90% itu 378 lah, nipu. Nah oke, kalau ya aku tanya nih Mas Didit nih, kantong macan itu maksudnya apa dan digunakan untuk apa? Sebenarnya sih ya, pengalaman saya dan cerita dari OT itu, kantong macan itu OT itu orang tua lah, ahli spiritual
itu hanya media transportasi, dia bilang hanya media transportasi. Misalkan kita mau pergi ke sini, ke Bandung atau ke Surabaya, bahkan ada juga yang KM antar benua. Misalkan kita mau pergi ke Mekah, itu dalam waktu menit lah, bukan jam, hitungan menit. Kalau pengalaman kayak dari sini ke Surabaya itu hanya butuh waktu 1,5 menit. Wih, itu pengalaman ya Mas Didit ya. Berarti waktu itu Mas Didit pernah mencoba sama ada OT ya? Diajak. Oh, diajak. Jadi Mas Didit naik kantong macan atau menggunakan kantong macan bersama dia waktu itu? Iya, waktu itu ke Surabaya. Dari Bogor. Dari Bogor. Dari Bogor ke Surabaya hanya butuh waktu 1,5 menit. Jadi pulang pergi 2,5 menit. Cukup cepat ya. 2,5 menit, tapi ya dengan syarat pantat tertutup dengan syarat suruh pejamkan mata. Waktu itu saya matanya diikat. Mungkin kalau melihat khawatir si OT ini nanti khawatirnya saya berisiko gitu. Sebenarnya sih nggak ada risiko, khawatirnya shock atau kaget. Emang waktu pertama sih kayak angin, kayak kipas angin lah. Iya. Tapi sudah itu kayak enteng kayak hampa kayak di ruangan, mungkin kayak di angkasa luar atau apa, hampa. Tahu-tahu begitu tiba nggak ada, jadi kaki itu begitu tiba tujuan di Surabaya, kaki itu nggak terasa tersentuh di bumi. Begitu buka, loh di mana, katanya di mana, di Surabaya. Saya nggak yakin, keluarlah kota lah. Saya lihat di Google Map, oh iya di Surabaya. Saya lihat di map nggak yakin, coba keluar Pak, kemana? Di situ ada kantor kelurahan, kebetulan deket. Oh iya di Surabaya. Baru yakin, terus saya balik lagi ke Bogor. Nah, waktu itu begitu sampai di Surabaya itu nempel tanah atau enggak? Waktu tiba itu nggak terasa nempel tanah. Nah terus kok bisa ke kelurahan itu bagaimana itu? Waktu itu di kebun di pinggir sawah, nggak terasa. Saya nggak ya, ini di mana Mbak? Saya tanya. Di Surabaya. Saya buka map, titik nih, buka map. Oh iya di Surabaya. Saya nggak yakin lagi. Saya keluar tuh, begitu keluar dari mana itu? Dari kebun itu. Ternyata di belakang kelurahan, kantor desa. Saya lihat, oh iya di Surabaya. Saya lihat tuh di Surabaya, baru saya percaya. Bahkan saya cubit-cubitin, saya ucap-ucap, Pak boleh pipis nggak? Bener nggak ini saya? Waktu itu nggak kebelet pipis, cuma ya paksa bener nggak, takut khawatir mimpi atau hanya ilusi, halusinasi atau hanya permainan jin. Saya sebatkan pipis, bener ini. Baru balik lagi, sudah benar, udah balik lagi ke Bogor. Begitu Bogor, ya kayak kena, awal-awal kayak kena angin, kayak kena kipas lah. Sehingga cerita itu hampa kayak kena angin. Tahu-tahu tiba di Bogor ya sama. Jadi kaki nggak terasa, bluk, jatuh nggak, tahu-tahu udah berdiri. Tapi selain itu apa ada fungsi lain kalau kantong macan itu? Ada fungsi manfaatnya itu, yang pengalaman saya itu yang punya KM itu, misalkan ada warga negara Indonesia yang mau dipenggal, mau dipancung,
OT ini suka menyelamatkan. Misalnya besok mau dipancung nih, kita tinggal alamatnya, dikasih alamatnya jelas di penjara mana, utama sih nama sama BIN-nya itu. Walaupun alamatnya nggak jelas, nama BIN-nya terendus. Itu dibawa tuh diselamatkan. Selain itu juga untuk rezeki, untuk uang bisa ngojek lah, minta tolong ngojek atau buru-buru. Ada orang pengen buru-buru ketinggalan pesawat, ngojek bisa. Mencari buat narik duit lah ya, narik duit dalam arti yang nggak pernah disedekahin atau uang kececer di jalanan yang tak bertuan, itu bisa. Oke, jadi itu kalau kantong macan ya. Selain itu apa ada, itu koreknya ada mas? Nggak apa-apa, santai sambil ngerokokan aja sambil cerita. Selain kantong macan, Mas Didit pernah mengalami OT atau orang tua tadi atau apa aja, tolong bisa diceritakan Mas. Bahkan OT abal-abal juga ada. OT abal-abal, itu OT abal-abal itu gimana itu? Ya kembali lagi nunjuk ini kantong macan KM, bisa buat kerja. Dalam istilahnya itu bisa buat ngambil duit, bisa contoh dibangker atau dibuang. Tapi kan biasanya si OT abal-abal itu ada syaratnya apa ya, duit. Syaratnya dia harus pakai ini sekian, ini nilainya cukup fantastis, diiming-iming, ya, suruh dites. Dalam arti dia nggak mau ngetes, dia hanya nunjukin tuh udah ada uang belum. Saya buka di kamar, udah ada uang. Ini harus dibersihin dulu, harus ada uang kayak gini, harus diinfakin, harus disedekahin. Nominalnya berapa? Nggak ratusan, nggak 100.000 atau 200.000, bahkan sampai puluhan juta. Oh gitu. Jadi modusnya kalau OT-OT yang abal-abal atau OT palsu kayak gitu ya? Iya, ngamen lah. Ada juga, ini saya mau nunjukin ini, mau lihat barangnya, kantong macan itu harus ada dulu. Ada yang modusnya begitu, harus sediakan uang dulu, bukan sekian ratus ribu, tapi minimal puluhan juta lah, minimal bisa 20, 30, puluhan juta. Begitu dikasih, besok ya dihitung hari yang bagus. Ini belum pengalaman saya ikutin aja alurnya. Begitu ini, sudah nih, udah action, malamnya action. Saya lihat, suruh buka kamar, ada uang tuh, tumpukan uang. Bener ada tumpukan uang, bahkan ada yang dikarungin. Katanya belum sempurna, harus dinetralisir. Terus? Dinetralisir itu balik lagi, harus ada anggaran. Harus ada anggaran, nominnya segini. Oke, karena sudah terlanjur lihat, bener ternyata saya pegang duit, ternyata ada anggaran. Besoknya lagi terus dia masuk kamar. Karena kodamnya ini harus bahasanya apa ya? Hitung neptu lah. Kebetulan kan saya 9, jadi harus 9 juta. Udah 9 juta, oke, turutin. Ujungnya sudah sana bawa, saya bawain itu pakai karung, tapi dikasih waktu
ini pengalaman. Dikasih waktu 3 jam. 3 jam tuh uangnya udah saya angkutin di mobil, saya bawa mobil, saya jalan tuh berdua tuh 3 jam, harus habis lah uang itulah, entah mau belanjain atau masuk ke bank. Tapi baru jalan sekitar 200 meter pecah ban, udah ban serep ganti, jalan lagi pecah ban lagi, sampai 4-4-nya, sampai 5 ban pecah, paksain ya kan, mogok mobilnya, wah ada aja mogok. Singkat cerita waktu sampai habis 3 jam tuh, habis 3 jam. Begitu saya buka cek, udah jadi down duitnya, akhirnya saya komplain ke OT-nya, itu bukan salah saya, itu salah kamu, ini. Akhirnya dia menyalahkan saya, kan sudah masuk waktu 3 jam, tapi selama perjalanan itu ada aja kendala. Akhirnya terus gimana ya, harus ngulang lagi, sedangkan saya udah nggak punya duit. Saya bakar itu sampahnya, saya pulang tangan kosong.